Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Advent kita malam ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Firman Tuhan pada kita malam hari ini tertulis dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Marilah kita membacanya secara bergantian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ini adalah pekan terakhir dari masa Advent minggu keempat.
yang memiliki arti khusus perdamaian. Ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Saya menyalakan lilin Advent. Saya menyalakan lilin Advent ini untuk mengajak kita bersama-sama bersuka cita. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang kami rasakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan tertulis di Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah penampilan yang ada dalam ruangan, di situ ada 2 pihak yang melakukan pertunjukan dan orang yang menonton. Penikmat atau penonton, orang yang mempertontonkan sesuatu. Mungkin ketika kita mengingat masa-masa kecil kita, kita pernah memiliki sebuah keheranan terhadap sesuatu. Salah satu contoh ketika tetangga kita membeli televisi yang perutnya sangat besar, itu masih zamannya, atau memiliki sepeda, itu sudah sebuah keheranan.
seakan-akan hal yang sangat luar biasa pada masanya. Ketika saya SMA juga, ketika seseorang itu membeli handphone baru, itu akan menjadi tontonan banyak orang, sesuatu yang wah gitu, ingin dilihat, ingin dikenali lebih dalam. Tetapi pada umumnya ada dua cara pandang manusia. Pertama, ada yang sangat kagum melihat semua hal-hal baru itu pasti. Tapi sejujurnya sikap kedua ini selalu ada, dengan berkata, doa palani sepeda, doa palani TV, doa palani handphone. Tidak salut, tetapi memberikan respon yang negatif. Cuma handphone kok, cuman mobil kok, kira-kira seperti itu. Kedua pandangan ini pasti pernah kita lihat. Nah sekarang kita akan beralih ke pandangan yang keheranan ini, yang berkata wow. Ini pun pada akhirnya akan menjadi dua. Ada orang yang heran terhadap sesuatu, tetapi muncul dalam pikirannya, aku juga pasti bisa. Sehingga keheranan itu mendorong dia untuk bekerja lebih giat dan semakin semangat, dan pada akhirnya dia memiliki apa yang dulu dia kagumi. Ketika seseorang memiliki sepeda, dia memiliki sepeda dalam waktu yang singkat. Itulah orang yang berproses dalam keheranan. Tetapi ada yang kedua tadi, dia heran tapi dia tidak berpikir untuk memilikinya, sehingga yang ada dalam dirinya hanya keheranan. Orang memiliki barang baru dia heran, orang memiliki barang yang lebih baru dia heran, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita bayangkan Yesus berbicara tentang orang yang heran kedua ini. Orang berbicara tentang kesuksesan, orang menunjukkan kesuksesannya, menunjukkan keberhasilannya, tetapi ada saja orang yang masih mengambil posisi sebagai wow, hebat sekali, wow, memang kamu bagus, memang kamu bagus, tetapi tidak berpikir bagaimana supaya aku bisa. Oleh karena itu Yesus menginginkan kita menjadi orang yang pertama ini. Betul kita bisa heran, tetapi harusnya kita juga bisa menjadi pemilik apa yang kita senangi itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam renungan Advent ini ada sebuah kisah di mana Yesus datang tetapi disuruh pergi karena akan ditangkap oleh Herodes. Kedatangan Yesus jelas untuk mempersatukan bangsa itu, semua bangsa, bukan hanya Yerusalem. Seperti yang digambarkan seperti induk ayam yang akan mengumpulkan anak-anaknya, demikianlah Yesus datang untuk mempersatukan semua orang. Tetapi orang-orang Israel menganggap Yesus ini sebagai musuh, bukan mempersatukan. Ketika Yesus akan ditangkap, orang berkata, pergilah kamu akan ditangkap. Ketika Yesus akan ditangkap, Petrus berkata, aku ke situ. Seakan-akan baik Petrus, baik orang Farisi, baik semua orang pada saat itu tidak memahami bahwa memang Yesus datang dan akan disalibkan. Demikianlah penghapusan dosa itu akan terlaksana ketika manusia ditebus dengan cara penyalipan. Dan memang banyak yang terjadi. Yesus ditolak sebagai juru selamat, Yesus mereka tolak sebagai anak Allah, Yesus mereka ludahi karena tidak betul itu juru selamat. Yesus dianggap sebagai pembohong karena tidak mungkin juru selamat itu mati di kayu salib dengan cara yang tidak hebat. Itu cara orang bodoh mati di kayu salib. Tetapi Yesus mengatakan seperti ini, kamu juga akan menjadi orang yang terheran-heran dengan kesuksesan orang lain. Yesus berkata di kalimat terakhir, kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan pernah melihat aku lagi jika cara berpikirmu seperti itu. Dan kamu hanya akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terberkatilah kamu, ternyata kamu orang baik. Bersyukurnya kamu, ternyata kamu orang yang benar. Yesus tidak menginginkan rasa bersyukur ini terlambat. Jangan ketika kesuksesan orang lain sudah tercapai, di situ kita baru sadar bahwa ternyata aku sudah salah. Sejak awal ketika Yesus datang,
perintah bertobatlah itu sudah ada melalui Yohanes. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, perbaikilah dirimu. Itu sudah diserukan. Tetapi orang berkata, kok aku yang bertobat, kamu yang salah? Kok aku yang bertobat, Yohanes lah yang harus bertobat. Dan pada akhirnya orang-orang yang diselamatkan itu akan ditempatkan di sisi kanannya. Tetapi orang-orang yang menyalahkan Yesus akan selalu melihat, ternyata aku sudah salah. Alanido manginang hitape salah natoras pasti tetap pasti kolah geleng tak. Kita berikan pendidikan terbaik, bukan supaya dia memiliki gelar, bukan, tetapi supaya dia memiliki sesuatu yang belum pernah kumiliki, supaya dia tidak mengalami apa yang pernah ku alami, supaya dia tidak merasakan penderitaanku, supaya dia lebih bijaksana sehingga tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita belajar firman Tuhan supaya kita tidak sama seperti orang-orang Farisi yang menyalahkan Yesus. Kita selalu bergumul, berdiskusi, merenungkan firman Tuhan supaya kita tidak sama seperti ahli Taurat yang hanya ahli menghafal tetapi tidak pernah melakukan. Supaya kita tidak seperti orang Saduki yang hanya menghakimi, orang Farisi yang hanya menilai perbuatan orang lain tetapi diri sendiri tidak pernah diperbaiki. Itulah hamanginang kita juga orang tua bekerja songon editai anak kokido hamorau diau ugogo pemasari arian nang botari, bahkan sampai malam kita bekerja supaya anak kita itu tidak seperti kita, tidak gagal seperti kita. Saya pikir orang tua, semua orang tua akan menginginkan hal terbaik kepada anak-anaknya. Itulah juga yang diinginkan Yesus, yang diinginkan Allah kepada kita, supaya kita tidak sama seperti orang Farisi ini yang hanya melihat berkat yang melimpah kepada orang lain. Pada akhirnya apa? Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia. Tuhan akan melimpahkan kasihnya kepada orang yang setia. Dan saya yang selalu menghakimi orang beriman akan berkata, omong kosong semua itu. Itu adalah dari cara-cara yang tidak baik. Tugas saya tetap sampai selama-lamanya hanya menghakimi. Oleh karena itu, amanginang, dalam masa penantian hidup kita setiap hari, ini juga bisa gagal ketika kita tidak memahami siapa yang kita nantikan. Jujur, penantian bisa gagal ketika kita tidak mengetahui siapa yang kita nantikan dan tidak memahami bagaimana cara kita menantikan. Orang Israel menantikan Yesus, jelas. Mereka menantikan Yesus juru selamat, sehingga mereka selalu berdoa dan setia. Tetapi mereka gagal ketika mereka tidak memahami seperti apa datangnya Yesus. Bagi mereka, Yesus itu harus datang seperti seorang kesatria, naik kuda, memiliki senjata perang yang sangat hebat. Itu yang mereka pikirkan. Tapi ketika Yesus datang di kandang domba, mereka tolak. Karena itu bukan raja menurut pikiranku, itu enggak raja menurut kebiasaan kita, maka Yesus kita tolak. Oleh karena itu amanginang, dalam penantian bisa gagal, dalam menjalani hidup pun bisa gagal ketika selalu tolak ukurnya adalah pikiran kita, kemauan kita, ataupun apa yang kita rasa benar. Oleh karena itu amanginang, hanya keledai yang jatuh dalam kesalahan yang sama, dalam lubang yang sama. Tetapi kita sebagai manusia selalu diberkati, selalu diperbaharui supaya kita berkembang, bertumbuh dan menjadi bagian yang diselamatkan oleh Yesus. Oleh karena itu amanginang, jangan pernah menutup Alkitab, jangan pernah mengatakan berhenti membaca Alkitab, tetapi selalu bergumul karena akan banyak hal-hal baru yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan mengajarkan kami untuk tidak terlambat mengenal kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi jemaat yang aktif menggumuli firman-Mu, sehingga kami semakin diperbaharui. Kami mengenal, memahami apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Yang datang
Ya Allah yang menyatakan kasih-Mu melalui kelahiran Yesus Kristus di Betlehem, tolong kami menyambutnya dengan penuh sukacita, serta mempersilahkan Dia masuk dalam hidup sehari-hari kami, sehingga hidup kami penuh damai dan kemauan baik kepada sesama dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat malam, selamat Advent. Tuhan memberkati kita.